Sofyan Effendi membenarkan adanya dokumen di UGM tentang Jokowi, tetapi dia tak pernah menarik keterangan pentingnya akan dugaan ijazah palsu Jokowi. Bahkan sejak lama dia narasikan hal serupa. Kenapa ijazah ini seperti aib yang harus ditutupi oleh Jokowi? Sampai kapan gaduh ini akan selesai? Ada apa dengan surat Profesor Dr. Sofyan Effendi, Bang, yang mengatakan mencabut seluruh pernyataannya dalam sebuah podcast? Apa yang terjadi? Sofyan Effendi menceritakan hal itu 5 Desember 2024. 5 Desember. Ke saya di kampus UGM. Tapi saya sudah menduga ini pasti akan terjadi dinamika yang sangat tinggi. Pak Jokowi pasti betul-betul berjuang habis-habisan tentang ijazah palsu ini, karena ini kalau ini terjadi air bah akan masuk untuk menggulung dinasti Jokowi. Mantan Presiden Jokowi jangan jumawa terus melawan terus-terusan. Melawan terus-terusan. Tidak ada yang kuat melawan suara rakyat. Bung Karno yang kuat begitu, nggak kuat melawan. Sangat dimaklumi kalau Joko Widodo resah. Kenapa? Reza Khalid aja bisa disentuh, apalagi yang lain. Reza Khalid itu salah satu kesayangan Joko Widodo. 9 kasus korupsi, 9 kasus yang mengarah semua ke Jokowi. Saya yakin betul bahwa semua penguasa, mantan penguasa, termasuk Joko Widodo, ini gemetar. Reza Khalid ini masih ada kaitan famili dengan familinya Prabowo. Ini menarik ini. Dan Pak Prabowo, saya dapat informasi, sudah menanya, udahlah, yang pokoknya kalau memang hukum tegakkan. Diperlihatkan, ditunjukkan, dipamerkan, karena kalau itu memang bukan aib. Tapi kalau aib memang nggak bisa dipamerkan, nggak bisa ditunjukkan. Inilah yang kemudian menjadi tantangan, challenge kita ke depan sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Jadi menurut saya, ujungnya saya sudah baca semua bahwa ini memang model rumitnya Indonesia gitu. Yang rumit itu terakhir kan kasus yang dikritik di dunia itu kan di Lombok itu kan orang masuk nggak diselamatkan cepat kan. Nah begini juga hukum dibiarkan lama. Akhirnya oke, saya setuju dengan Bang Andi, terpolarisasi iya. Lama-lama ini identitas juga yang dulu kalau 2009 siapa yang buat identitas juga rusak negara waktu itu kan. Saya udah bilang jangan masuk ke isu-isu identitas. Ini perkara elektoral. Dimasukin dipaksa masuk identitas. Hampir luka kita menganga, hampir perang. Orang banyak cerai, rumah tangga berantem gara-gara itu. Nah sekarang gara-gara ijazah banyak orang yang hari ini perang urat saraf. Nggak pernah selesai ujungnya. Karena itu harusnya ada wasit yang netral. Nah, wasit yang netral itu adalah penegak hukum harusnya. Ya, penegak hukum netral. Ya, baik jaksa terutama maupun kepolisian sebelumnya dan kemudian hakim. Kami juga ingin menanggapi bahwa adanya narasi yang menyebutkan bahwa ini adalah kepentingan politik besar begitu. Jelas ini politik kepentingan besar, karena yang berperan di sini adalah masyarakat, rakyat, yang disuguhi dari pemilu kemarin itu pelanggaran etika, yang jelas-jelas itu dipertontonkan ke masyarakat. Tetapi kalau kita melihat ke belakang, jadi permasalahan ijazah ini kan bukan hanya muncul pada saat ini, tetapi pada saat itu ada Gus Nur dan Bambang Tri yang sudah dijatuhi hukuman pidana dengan tanpa adanya menunjukkan ijazah asli dipertontonkan di persidangan begitu. Kemudian muncul tokoh-tokoh baru seperti Bang Rismon ini yang kita kenal sebagai ahli forensik, terus dan lain sebagainya. Jadi masih banyak orang-orang yang berkepentingan untuk melihat ijazahnya mantan presiden ke-7 kita begitu. Jadi kalau ini adalah politik besar, bukan orangnya yang harus dibungkam, tetapi memang permasalahan itu harus segera dikelirkan dengan menunjukkan ijazah asli, itu akan selesai. Jadi ketika ijazah itu asli, maka ya sudah selesai dan serahkan kepada hukum begitu. Kalau memang ada kesalahan dan lain sebagainya. Tetapi akan lebih baik lagi kalau seandainya ijazah itu tidak terbukti asli, ya sudah minta maaflah kepada rakyat
begitu. Karena yang menanyakan kan rakyat semuanya. Jadi betul agenda besar, tapi agenda besar di sini bukan politik suatu partai atau dari kelompok tertentu, tetapi agenda besar rakyat yang ingin membuktikan bahwa kejujuran ini masih ada di Indonesia. Begitu. Orang dipidana tanpa ada kejelasan ijazahnya asli atau tidak. Nah itu menurut saya juga nggak fair. Itu nggak boleh, itu zolim namanya. Termasuk yang orang ini. Kalau memang nanti ini ternyata ini kan persoalan mau asli nggak ada urusan kan. Mau asli, arti kan beliau ini siap masuk penjara kan itu aja risikonya. Kalau nggak asli tinggal minta maaf. Buktinya presiden di dunia nggak ada yang dipenjara karena ijazah palsu. Ini contohnya nih Presiden Hungaria. Kasus terbukti ya kan, dicabut gelar doktornya Universitas Samuel Weis. Mengundurkan diri sebagai presiden tahun 2012. Terpaksa mundur, tidak dipenjara, hanya tekanan moral. Jadi Jokowi pun presiden sendiri sebenarnya mau diapain gitu setelah ini. Emang Prof. Sofyan gak sadar itu live, berarti apa yang sudah dia ucapkan itu jujur secara spontan yang selama ini dia tahu dong. Yaitu kita lihat pernyataan Profesor Sofyan Effendi menjadi bukti kuat beliau kalau tidak diancam, saya yakin pernyataan tersebut tidak akan ditarik. Ini mutlak karena adanya ancaman. Bagaimana bisa seorang yang tidak bersalah kemudian diadili? Nah, ini kan tidak sinkron dengan asas-asas atau adagium hukum, yaitu nulla puna sine culpa. Nah, ini kan wong aslinya saja tidak pernah ditunjukkan. Terus kemudian ada orang-orang yang dipidana dan lain sebagainya. Ini dilihat masyarakat, ini dilihat rakyat, begitu loh. Jadi maka dari itu penyelesaian ini sebenarnya gampang. Tunjukkan ijazahnya, kemudian diuji oleh pihak yang berwenang dan yang tentunya netral. Tadi juga disebut bahwa ada uji kertas dan lain sebagainya. Secara fisik aja belum pernah dilihat kok. Drama ijazah Jokowi, Rektor Sofyan Effendi ucap A, bukti UGM bilang B. UGM menegaskan kembali bahwa Presiden ke-7 RI Jokowi adalah lulusan sah Fakultas Kehutanan UGM. Menanggapi pernyataan Rektor UGM Prof. Sofyan Effendi yang sempat menyebut Jokowi tidak lulus kuliah. Menurut Andi, UGM menyayangkan adanya pihak-pihak yang menggiring Sofyan untuk menyampaikan opini keliru tanpa dasar kuat. UGM merujuk pada pernyataan resmi di situsnya yang menyebut Jokowi terdaftar sebagai mahasiswa dengan nomor masuk pada tahun 1980 dan lulus 5 November 1985 di Fakultas Kehutanan. UGM juga menegaskan tidak terlibat dalam konflik antara tim pembela ulama dan aktivis. Dan Presiden Jokowi sebagai institusi publik, UGM hanya bersedia memberikan data pribadi mahasiswa kepada aparat penegak hukum melalui jalur resmi sesuai peraturan perundang-undangan.